welcome to Fivetainment, more entertaining, more understanding. Di episode kali ini, kalian bakal ditemenin sama gue Hani dan gue Nandika. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas soal film dan musik yang berkaitan banget sama peringatan yang lagi kita peringatin di bulan Oktober ini nih. Nah, bener banget tuh. Sobat If, tahu nggak sih, tanggal 10 Oktober kemarin itu kita baru memperingati World Health Mental Day atau Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, menurut lo itu kenapa sih ya hari itu spesial banget? Nah, menurut gue nih Nan, hari ini spesial banget karena Hari Kesehatan Mental Sedunia itu ditujukan buat kita biar lebih aware lagi sama diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi zaman sekarang orang gampang banget ngutarain pendapat. Nah, kadang hal itu tuh dimanfaatin buat ngejudge orang lain. Padahal apa yang kita lihat nggak sepenuhnya bener loh. Iya, bener banget Tuhan. Sebenarnya kita tuh nggak perlu mencampuri urusan hidup orang lain. Karena siapa tahu orang yang kita komentarin hidupnya gitu bisa merasa tidak nyaman gitu. Hal ini juga bisa memicu kesehatan mental mereka dan juga ini bisa menyebabkan stres. Wah, dampaknya serius banget ya Nan. Nah, makanya itu di episode kali ini kita mau ngasih rekomendasi musik dan film untuk Sobat If semua. Siapa tahu Sobat If yang saat ini sedang merasa kecemasan atau kesulitan gitu bisa lebih termotivasi lagi dan juga bisa menghiraukan pendapat-pendapat buruk dari orang lain. Yuk, langsung aja kita simak. Nah, sesuai janji kita bakalan ngasih ke kalian rekomendasi lagu yang cocok dan pas banget di tema bahasan kita kali ini nih. Apaan aja sih lagunya? Penasaran nih gua. Penasaran kan? Nah, di urutan pertama ada lagu dari Kunto Aji dengan judul Rehat. Serat-serat harapan masih terjalin suaramu terdengar. Gitu mah gua sering banget denger lagunya Han. Emang keren banget sih. Oh iya, lagu itu rilis tahun berapa sih? Nah, lagu ini tuh ada di album Mantra Mantra yang dirilis tahun 2008-an. Udah cukup lama juga ya lagunya. Iya, emang udah lama banget nih lagunya. Nah, Nan, lo tau gak sih lagu ini tuh menceritakan tentang perjuangan seseorang dan tinggal memasrahkannya kepada Tuhan. Pokoknya keren banget deh makna lagunya. Emang sih makna lagunya dalam banget, keren deh pokoknya. Abis gitu penyanyinya juga Kunto Aji, nyanyiinnya juga dengan feel yang pas banget. Bener banget Nan. Oh iya Nan, lo tau gak sih lagu ini tuh dapat banyak penghargaan loh. Apa aja tuh penghargaannya? Penghargaannya itu ada Emmy Awards untuk artis solo pria terbaik dan Piala Maya untuk video klip terpilih di tahun 2016. Keren banget. Oh iya, gue juga punya nih rekomendasi buat Sobat If di rumah. Judulnya itu In My Blood, lagunya Shawn Mendes. Lu pernah denger gak sih lagunya? Hah? Belum pernah denger Nan. Emang lagu itu nyeritain tentang apa sih? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Lagu yang rilis tahun 2018 ini menceritakan tentang seseorang yang mudah tidak percaya diri atau insecure. Dan dia juga mudah gelisah. Nah, dia itu tidak ingin sendirian, dia itu butuh teman untuk menemaninya. Oh, makna lagunya dalam banget ya. Oh iya Nan, lagunya dapat penghargaan nggak? Banyak banget kan penghargaannya. Penghargaannya itu mulai dari MTV Video Music Award 2018 dan 2019, Grammy Award 2019, Nickelodeon Kids Choice Award 2019. Oke, banyak banget deh. Kalau saya gue sebutin satu-satu nggak kelar-kelar. Wih, pantesan aja ya. Lagunya keren banget. Pantesan aja dapat banyak penghargaan kayak gini. Nah, lanjut lagi nih Nan. Di urutan ketiga, gue punya lagunya Linkin Park dengan judul One More Light. Lagu ini dirilis 19 Mei 2017 yang menceritakan tentang seorang penulis yang nasihatin sahabatnya karena habis kehilangan orang yang ia cintai. Emang sih Han, kalau misalnya kita kehilangan orang kita cintai itu pasti rasanya sedih banget. Iya bener, sedih banget. Lo pernah ya? Tawa aja lu Han. Oh iya Nan, lagu ini nih awalnya sempat banget dihujat sama penggemarnya loh karena dianggap melenceng banget sama karakter band metal ini. Tapi bukannya meredup, justru popularitasnya melesat loh karena dapat diterima di khalayak umum. Keren ya. Nah, kita lanjut aja nih ke rekomendasi selanjutnya. Di urutan keempat nih, gue mau nyaranin kalian buat dengerin lagu BTS dengan judul Magic Shop.
망설이 난 걸 알아 진심을 말해도 결국 다 흉터들로 돌아오니까 힘을 내란 뻔한 말 Dari lagu ini tuh BTS berharap bahwa jika para penggemarnya sedang mengalami hari-hari yang sulit, mereka bisa menemukan BTS di dalam sebuah kotak yang dinamakan Magic Song, yang bisa mereka temui di dalam hati dan pikiran mereka. Wah, salut banget deh gue. Pasti lagu ini spesial banget ya untuk para penggemar ya. Bener banget, Tan. Dalam lagu ini tuh BTS ingin menyampaikan perasaan tulus mereka kepada para ARMY melalui lirik yang mendalam dan penuh makna. Selanjutnya di urutan kelima gue punya lagu Lihai dengan judul Breath. 숨을 크게 쉬어봐요 당신의 가슴 Lagu yang dirilis tahun 2016 di album Soullight ini memiliki makna-makna yang menarik loh, karena di dalamnya terdapat kalimat-kalimat penyemangat buat orang-orang yang lagi putus asa atau sedang dalam kesulitan. Seperti lirik berikut ini nih. Aku tahu betul jika kamu sudah melewati hari-hari yang untuk menghembuskan nafas pendek saja kamu kesulitan. Nah, dari situ kita tahu bahwa pencipta lagunya ingin kita semua untuk take a deep breath. Tenang aja, semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Wah, menyentuh banget ya maknanya. Terakhir nih Sobat Hits, gue mau rekomendasiin lagu dari Lizzo berjudul Good As Hell. I do my hair toes, check my nails, baby how you feeling? Hair toes, check my nails, baby how you feeling? Nah, lagu yang rilis tahun 2016 ini merupakan lagu Mata Cinta. Di dalam lagu ini tuh berpesan bahwa kita itu boleh bersedih sebentar, tapi jangan sampai kita mengabaikan diri kita sendiri. Tentunya di dalam putus cinta itu, kita harus bisa merawat diri kita sebaik mungkin. Dan kita juga harus bisa menunjukkan kepada mantan pasangan kita bahwa kita itu baik-baik saja walaupun kita ditinggalkan. Wah, maknanya dalam banget ya. Nah, itu dia Sobat Hits, rekomendasi lagu-lagu dari kita. Keren kan lagunya? Jadi jangan lupa buat Sobat Hits semua, lagu-lagunya yang tadi itu dimasukin ke playlist kalian. Kembali lagi di Fartainment, more entertaining, more understanding. Nah, kalau tadi kita udah rekomendasiin lagu, sekarang kita mau rekomendasiin film-film keren ke kalian. Nah, Sobat Hits, di urutan pertama itu ada film berjudul Black Swan. Film yang disutradarai oleh Darren Aronofsky ini berkisah tentang Nina yang berperan sebagai balerina muda berbakat yang tinggal di New York bersama ibunya. Ketika perusahaan ingin melakukan pagelaran balerina, sang direktur bernama Thomas harus mencari penari baru untuk memerankan dua karakter yang berbeda, yaitu angsa putih dan angsa hitam. Nina pun akhirnya terpilih untuk memerankan peran tersebut. Tak berselang lama, Nina berkenalan dengan Lily yang juga seorang balerina. Dan hal tersebut membawanya pada halusinasi perannya yang berkepribadian ganda. Akhir penghayatan perannya, Nina pun berhasil tampil memukau dalam pagelaran tersebut. Fun fact-nya, film ini sempat mengundang pro kontra. Bahkan sempat dilarang penayangannya di berbagai negara loh. Nah, di urutan kedua gue mau rekomendasiin film Imperfect. Film yang bercerita mengenai Rara yang memiliki gen berbeda dengan adiknya yaitu Lulu. Rara mengikuti gen sang ayah yang memiliki kulit sawo matang dan berbadan gemuk, sementara Lulu memiliki penampilan fisik seperti sang mama yang putih layaknya seorang peragawati. Suatu hari muncul peluang bagi Rara untuk naik jabatan di kantor, tetapi bos Rara, yakni Kevin, mengharuskan untuk mengubah total penampilannya jika ia mau mengemban tanggung jawab baru ini. Untung ada Dika, kekasih yang mencintai Rara padanya. Rara pun berhasil membuktikan kalau ia juga bisa berubah dan tampil cantik di hadapan semua orang. Menariknya nih ya Sobat Hits, cerita dalam film ini tuh relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak orang yang melakukan body shaming dan menjudge kekurangan orang supaya mereka terlihat semakin tidak percaya diri di hadapan semua orang. Lanjut di urutan ketiga, ada film yang berjudul Silver Lining Playbook. Film yang disutradarai oleh David O. Russell ini menampilkan kisah cinta yang berbeda. Di sini, kisah cinta dihadirkan dari sisi pasang penderita gangguan jiwa dan depresi. Hasilnya tentu unik karena penuh humor dan titik kemanusiaan yang mendalam nih buat film.
Bermula dari kisah pria bernama Pat, dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa setelah menjalani terapi karena depresi memperkoki yang berselingkuh dengan pria lain. Tak berselang lama, Pat diajak temannya untuk makan malam bersama. Di saat itu, Pat melihat Tiffany yang juga mengalami kesulitan karena kehilangan suaminya. Pat yang awalnya memanfaatkan Tiffany untuk mendapatkan suaminya, justru hubungan keduanya malah semakin dekat. Penasaran kan Sobat Hits bagaimana kelanjutan cerita mereka? Hey Tiffany, this is Pat. Di urutan keempat Sobat Hits, gue punya film dengan judul Cyberbully. Memiliki judul yang sama dengan film pertamanya yang rilis tahun 2011. Namun kedua film ini memiliki alur cerita yang berbeda. Cyberbully di tahun 2015 berkisah tentang Casey, seorang gadis yang dipermalukan oleh seorang hacker yang tak dikenal dengan menyebarkan foto-foto memalukannya yang diambil melalui komputer yang diretas. Casey tidak mengerti mengapa hal itu menimpanya, sampai sang hacker mengatakan bahwa ia adalah penolong korban cyberbullying. Ternyata dulu Casey pernah membuli seorang secara online yang menyebabkan seorang gadis bunuh diri. Dari film ini, kamu bisa memetik pesan bahwa kita harus berhati-hati dalam berucap di media sosial, karena komentar buruk yang kita tinggalkan dapat menyakiti bahkan membunuh seseorang. Terakhir nih Sobat Hits, di urutan kelima ada film yang berjudul The Do-Over. Film yang dibintangi oleh seorang aktor komedi, yaitu Adam Sandler ini, dijamin kocak habis nih Sobat Hits. Mengisahkan dua orang yang merasa gagal dalam hidup dan mencoba untuk membuat lembaran kehidupan baru yang lebih baik. Charlie, seorang pegawai bank yang bernasib sial. Ia terlalu takut untuk mengubah hidupnya sampai teman lamanya yaitu Max datang dan menawarkan diri untuk memalsukan kematiannya serta menjadi orang lain. Ketika dirinya mati, Charlie menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya yang tidak menghargainya. Dia pun kemudian menjalankan peran dengan identitas palsu bersama Max, melewati petualangan itu, hingga bertemu dengan orang-orang jahat yang ternyata menjadi dalam pembunuhan dua mayat yang mereka ambil identitasnya. Akhirnya, Charlie menyadari bahwa Max adalah orang yang sangat baik, dan mereka pun bekerja sama untuk menumpas kejahatan. Charlie pun hidup dengan bahagia, dengan tidak lagi bersinggungan dengan orang-orang di masa lalunya. Nah, nonton film ini bikin kita sadar, jika ada orang yang udah nggak menghargai kalian, baiknya tinggalkan dan jalanilah hidup yang lebih baik dengan orang lain. Sobat Hits. Halo Sobat Hits, welcome back to Fireman. Nah, gimana nih rekomendasi dari kita sejauh ini? Pastinya seru-seru banget dan menarik banget buat dikepoin kan? Pastinya dong Han. Oh iya, selama di rumah ini aja kan kita itu pasti banyak nih yang merasa jenuh atau bosan karena aktivitas yang itu aja. Lalu gimana sih cara ngatasinnya? Kalau gue sih lebih milih buat nyibukin diri gue sama hal-hal yang bermanfaat tapi tetap seru juga. Oh iya, biasanya nih kalau gue udah mulai bosan, biasanya gue suka tuh scroll sosial media. Nah, gue punya tips buat Sobat Hits di rumah, harus bisa seleksi konten yang mau kita konsumsi. Jangan sampai niatnya mau refreshing, malah mumet dengerin kata orang lain di sosial media. Setuju banget gue sama lu Han. Kita tuh harus bisa ngebentengin diri kita sendiri supaya menjaga mental kita. Nah, ini tuh sesuai banget dengan quote dari Selena Gomez. Dia itu bilang kalau being rare is being important yourself. I stop to trying be perfect. I just want to be me. Nah, dia itu bilang kalau kita itu boleh berbeda dengan orang lain. Kita juga gak perlu maksain diri untuk nyamain dengan standar orang lain. Jadilah diri sendiri dan jangan lupa sayangi diri kalian sendiri. Nah, gue setuju banget tuh quotes-nya. Kalau gitu, kita simak yuk video spesial dari kita di episode kali ini. Check this out! Halo teman-teman. Satu kata yang mendeskripsikan tentang mental health adalah penting. Salah satu aspek yang penting. Menurut gue adalah kuat. Yaitu titik terang. Mental health itu berharga, terus Peduli karena masih ada orang di luar sana yang belum mengerti seberapa penting mental health ini. Sebelum mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendirinya dengan cara bersyukur dan mencintai kekurangan kita. Kalian masih bisa bangkit dari pahitnya kehidupan. Kalian juga masih bisa bahagia dari luka-luka yang selama ini kalian umbar. Semangat, kalian gak sendirian.
Let's embrace all the feelings that you can feel right now. Mau itu perasaan sedih, takut, atau cemas. Tapi make sure that in the end kita bisa happy lagi. Pokoknya jangan pernah ngerasa sendiri. Kita semua ada di sini buat kalian. Pokoknya semangat terus. Cepat atau lambat, lu akan sadar gitu. Semakin berat cobaan lu, semakin kuat lu juga gitu. Terima kasih sudah berjuang hingga hari ini. Terima kasih untuk tetap kuat sampai detik ini. Teman-teman, kalian harus tetap berpikir positif dan beroptimis bahwa kalian bisa dalam menghadapi kehidupan ini. Semangat ya kalian, karena mental illness masih bisa disembuhkan. Buat kalian yang lagi berjuang dari mental breakdown, semangat dan jangan pernah menyerah. Karena seberat apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Saran aku buat kalian harus lebih sering-sering cerita dan sharing ke teman-teman kalian. Whatever you're dealing with right now, whatever you're feeling right now, sooner or later it will pass. You're not alone. You're never alone. Jadi gimana nih episode kita kali ini? Semoga kalian suka ya sama rekomendasi-rekomendasi dari kita. Terima kasih nih buat yang nonton. Dan gue itu mau ngingetin buat kalian semua, jangan lupa jaga kebersihan dan cuci tangan. Stay safe and stay at home. Pokoknya kalau misalnya gak ada yang penting-penting banget, jangan keluar-keluar rumah ya. Biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari episode selanjutnya, langsung aja subscribe ke channel 5TV UPNPJ di bawah ini nih. Bener banget, kalau gitu gue Hani dan gue Nandika, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. 5-10, more entertaining, more understanding. 5TV, be kreatif.